Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 23 Februari 2022. Masih awal-awal tahun ya. Jadi Januari, Februari, Maret masih awal tahun lah. Alhamdulillah hari ini kedatangan saudara atau tamu yang kenalnya menurut informasi Akang ini katanya dari YouTube. Ini dia orangnya. Kang siapa Kang? Lambaikan tangan dulu Kang. Ya. Oke. Kang siapa? Handi Setiawan. Handi Setiawan. Berasal dari mana Kang? Cigudeg. Cigudeg ya? Ya, Cigudeg itu berarti Bogor ya? Bogor. Bogor, oke. Usaha apa yang dijalani Kang? Mie ayam. Mie ayam ya? Ya, jualan mie ayam. Jualan mie ayam. Udah berapa tahun? Lumayan lah. Lama juga ya? Iya. Terus sekarang punya sendiri apa punya orang? Masih punya orang. Masih punya orang. Ada keniatan nggak buat memiliki usaha sendiri? Insya Allah ada. Ada ya. Oke. Begini, saudaraku tercinta, saya jelaskan tentang kekuatan pikiran atau mindset. Banyak orang datang ke saya menanyakan, kenapa sih saya berdoa tidak dikabul atau belum terkabulkan ya. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa, saya sudah sholat duha, sholat malam, kenapa belum dikabulkan? Ada yang kurang pas ketika berdoa tapi pikirannya tidak fokus. Jadi gitu. Tadi yang kita sempat bicara tadi di luar sana, di teras Padepokan, di saung ini. Dia berdoa meminta agar doanya dikabul. Misalkan Kang Hendi pengen buka usaha mie ayam. Ini yang saya bilang, Kang Handi sih? Handi. Oke. Kang Handi pengen tahun ini punya usaha mie ayam sendiri. Jadi lepas dari bos. Mandiri. Pengen mandiri. Nah, berdoa nih, ya Allah, aku minta agar aku pengen punya usaha sendiri dalam bidang hal jual mie ayam. Jual mie ayam. Terus kalau pikiran kamu ngawur kemana-mana, contoh mie ayam doanya, tapi pikiran kamu ke anak istri misalkan, atau misalkan ke usaha yang lain selain mie ayam, itu namanya tidak fokus. Kamu doanya apa, mintanya apa, pikiran kamu ngawur kemana-mana. Sinkron nggak? Iya. Enggak kan? Iya. Fokus tidak? Enggak. Tidak fokus. Jadi kalau kita berdoa, fokuslah kepada satu titik bidang yang kita minta apa. Kayak saya misalkan, saya sudah jelas seorang spiritualis. Ikhtiarnya dengan pemasangan susu. Berarti saya minta sama Gusti Allah, ya Allah, datangkan pasien yang mau masang susu setiap hari minimal 5 orang. Nah, di otak saya, di pikiran saya atau di mindset saya ini, pasien susu 5 orang. Jadi tercantum di sini 5 pasien. Walaupun kita nggak tahu siapa yang mau datang, gitu loh. Jadi permintaan dengan mindsetnya tadi harus laras.
Ada satu lagi, yaitu keyakinan. Ketika kita berdoa meminta, disertai dengan pemikiran atau mindset yang selaras dengan doa kita, di sini yakini kalau doa kita itu dikabul atau dikabulkan, ditunaikan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Makanya saya utarakan, selalu saya bilang, kenapa sih susuk saya nggak berhasil? Ya. Karena apa? Karena satu, kamu mintanya apa, pikiran kamu kemana-mana ngawur. Kamu minta susuk ini manjur, tapi ketika minta susuk ini manjur, pikiran kamu tidak ke arah susuk. Pikirannya misalkan ke cewek atau ke pekerjaan atau ke rumah. Jadi ketika kamu minta, ya Allah, aku minta ikhtiar wasilah daripada pemasangan susuk emas ini atau susuk berlian ini, ya Allah, aku minta dimanjurkan. Bayangan kamu itu susuk, jangan yang lain. Nah, disertai dengan keyakinan. Karena hadis qudsi Allah mengatakan, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka, wah jangan-jangan susuk Ki Raden sama dengan susuk yang lain, akhirnya apa? Tidak dikabul. Jangan-jangan sama wae deh, saya udah masang sama, akhirnya sama, nggak ada hasil. Ada yang komentar, kok saya pasang susuk belum manjur, kata Ki Raden. Karena apa? Satu, udah sering saya katakan, Bawel. jangan yang bawel. Jadi kalau udah dipasang, udah dijelaskan, jalani. Nanya lagi. Kalau masih ini, datang silaturahmi lagi. Jangan komentar yang aneh-aneh. Apalagi yang masih ngutang. Kapan saksinya? Kapan hasilnya? Masih ada hijab. Bagaimana nggak baik saya? Ya kan gitu. Nah jadi ditekankan itu antara ucapan, pikiran, hati, yakini. Nah ketika kamu mau datang ke padepokan ini, ya, terus jangan ada pemikiran di otak kita, wah tadi blok mental namanya, wah jangan-jangan sama. Mendingan kalau gitu nggak usah datang. Kang Andi yakin nggak? Yakin. Nggak ada keraguan kan? Tidak ada. Jadi kalau misalnya ragu, mendingan gak usah saya pasangin sekarang. Jadi harus mantap. Dan yakini ini hanya syariat. Seperti halnya kalian datang ke dokter, kalian itu bersyariat, berobat. Sama dengan Kang Handi datang sekarang, bersyariat, berobat. Jadi ada yang mengatakan syirik. Kamu datang ke dokter aja, kamu yakin dokter itu yang bisa menyembuhkanmu, Syirik. kamu yakin rumah sakit itu yang menyembuhkanmu, Syirik. apa enggak tidak syirik? Syirik. Allah memerintahkan kita suruh berikhtiar dan berdoa. Ini salah satu media. Sama halnya dengan kita berobat ke dokter, dikasih medianya obat. Mau yang sirup, mau yang kapsul, mau yang bubuk, pil, kita minum. Itu namanya syariat. Bedanya bendanya dan manfaatnya. Sekarang Kang Hadi datang ke sini minta doa, minta syariat sama saya melalui wasilah. Hakikatnya Gusti Allah yang menyembuhkan, yang mengabulkan segala cita-cita kita. Saya pun juga sama. Saya dulu sama guru saya begitu. Saya bersyariat. Saya miskin. Buat ngerokok aja pernah sampai muntung saya. Makan Senin Kemis pernah. Hari ini makan, besok makan itu lagi. Besoknya nggak ada. Ini Kayak gitulah. saksinya nih. Ini saksinya kameramen tuh. Ya. Jadi saya ikhtiar bersyariat. Akhirnya jadi guru saya. Akhirnya saya belajar tentang susu. Saya nanya secara detail gitu loh. Nah, bagi Anda sekalian yang tidak paham,
silahkan datang silaturahmi baik-baik, yuk nanyakan baik-baik, pakai etika, pakai Ya. adab. Kan kalau nanyanya juga baik-baik kan enak. Ngopi. Ngopi, ya nggak? Iya, Kalau udut. kita ngodot, saya juga welcome kok sama siapapun. Saya tidak pernah nantang-nantangin orang atau Iya. menjelek-jelekan orang, nggak mau saya. Bukan tipenya. Ya, semua orang punya cara masing-masing. Silakan, asal kita tidak tidak menjelek-jelekan orang. Gak bagus lah kayak gitu ya. Jadi buat saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, salam hormat dari saya Raden Arya Wibowa. Dan saya minta maaf bagi mungkin ada yang belum cocok masang di saya. Ya, saya minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena Anda tidak menjalani aturan atau tata cara yang saya sudah ajarkan. Saya selalu bilang, Anda mau pasang 100 susuk sekalipun, tapi di hatimu Yakin. tidak ada keyakinan kepada Allah yang maha mengabulkan segala hajat permohonan. Di pikiranmu kamu sudah negatif sama saya. 0%. Nah, doamu juga ngawur kemana-mana. Tidak fokus antara ucapan tadi yang saya bilang, ucapan, pikiran, hati. Maaf, nonsen itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada hasil. Tapi Anda pasang 1 susuk, tapi Anda bagus doanya, ya, tidak pernah mengeluh. Karena ketika Anda mengatakan, semoga aja lah doa saya dikabul, mudah-mudahan, maaf, itu kata-kata pesimis, doa yang pesimis, bukan yang optimis. Mudah-mudahan, ingat ya, ini saya katakan lagi, jangan mengeluarkan kata-kata mudah-mudahan. Semoga, mugi-mugi kalau orang Sunda bilang ya. Seandainya, kira-kira, jikalau. Terus apa yang saya harus katakan? Insya Allah, saya yakin dengan izin Allah, susuk emas dari ayah Raden Arya Wibowa atau Ki Raden Arya Wibowa manjur. Saciduh metu saucap nyata. Pasti terjadi, saudara. Banyak kok pasien-pasien saya yang sudah berhasil. Yang alhamdulillah sudah masang naikin tingkat lagi. Bukan 1 susuk aja. Jadi kalau di wajah ini 7 titik. 1, 2, 3, 4 naik terus. Full power. Ya. Jadi enggak, silakan yang mau silaturahmi di Antos, ditunggu kehadiran kalian semua. Nah, sekarang saya pasang susuknya dulu. Ya itu sedikitlah penjelasannya. Jadi biar juga paham gitu ayah.